prinsip kenapa selam ini dianut oleh sebagian gereja, khususnya gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Oke, saya melihat begini, dari sudut bahasa. Sebagian ahli eksegetik, yaitu penafsir Alkitab, khususnya dari denominasi Pentakosta, karismatik, Advent, termasuk juga gereja baptis, denominasi baptis, memang menafsirkan dan menyepakati baptisan atau membaptis itu dalam bahasa ya Ibraninya mereka tafsirkan apa? Membenamkan atau diselamkan atau terbenam. Ini penafsiran denominasi Pentakosta, Karismatik, Advent, dan Baptis. Para penafsir gereja-gereja ini mengartikan bahwa membaptis atau baptisan itu artinya membenamkan atau diselamkan atau terbenam. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah. Jadi itu perspektif mereka arti baptis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Sekarang dalam bahasa Yunani, baptis itu artinya adalah baptiso. Yang secara harafiah ini diartikan oleh teman-teman penafsir dari gereja Pentakosta, Karismatik, Advent, dan Baptis apa? Mencelupkan dan membenamkan. Oke, hati-hati Bapak Ibu. Di sini ada yang dipotong loh. Ini saya bilang tadi terjadi subjektivitas. Apa yang dipotong? Tadi di pendahuluan saya sudah jelaskan sebenarnya. Arti kata dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya, atau baptiso ya, tidak hanya sekedar mencelupkan, memenangkan, tapi juga apa? Membersihkan atau memercik. Tapi tidak apa-apa lah, saya paham juga lah kepentingan mereka ini. Tidak apa-apa. Tapi yang saya mau jelaskan, jangan kita menghakimi orang lain yang berbeda baptisan dengan kita. Oke? Ya, yang orang percik sabar. Nanti akan saya jelaskan juga dasar Alkitabnya ya. Sabar. Tapi kita mau dalami dulu selam nih. Mereka nih, para ahli eksegetik atau penafsir Alkitab khususnya denominasi Pentakosta, Karismatik, Advent, dan Baptis. Karena tadi mereka menafsirkan, mengartikan baptis itu adalah salam kan, baik menurut PL dan PB. Walaupun sebenarnya kalau secara objektif tidak selalu ujung tidak hanya selam arti dari berbaptis itu, tapi juga bisa memercik sebenarnya kan gitu ya. Nah, lalu mereka menafsirkan memakai arti kata baptis tadi mereka tarik ke Alkitab ya. Maka mereka mengambilnya, membawanya ke pola baptisan Yesus. Oke, Bapak Ibu, tolong baca Alkitabnya. Ini kita harus cek and recheck. Yang pertama Matius pasal 3 dulu. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Oke, kita mau buktikan, kita mau uji. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, adakah di sana Yesus dibaptis dengan menyebut cara percik atau selam? Itu mau kita uji. Maka tolong saudara buka lagi Alkitab masing-masing. Ya, saya khususnya baca di dalam Matius pasal 3. Oke, mulai dari ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari Yudea, seluruh Yudea, dan di seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Sungai Yordan. Artinya apa? Bukan hanya Yesus loh yang dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, tapi juga ada orang-orang lain di luar Yesus. Ya, di 6 dikatakan, orang-orang itu mengaku dosa mereka dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Artinya, orang-orang lain ini di luar Yesus tidak juga disebut cara baptisan Yohanes itu selam atau pergi kepada mereka. Enggak juga, enggak. Hanya dikatakan dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, titik. Oke, kita lanjut ke Yesus ya sekarang. Di Yohanes Matius pasal 3 ayat 13, mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus ke Galilea, ke Yordan kepada Yohanes. Yesus datang dari Galilea, jauh itu Bapak Ibu, ke Yordan untuk dibaptis Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus. Ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah supaya patut kita mengenakan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Ayat 16. Di sini jantungnya. Tolong saudara perhatikan. Sesudah dibaptis, Yesus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Fokus kita di ayat 16. Waktu Yesus dibaptis Yohanes, di sana hanya ditulis, di sana hanya dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nggak ada tuh di sana disebutkan Yesus itu dibaptis selam atau percik. Nggak ada tuh. Keluar dari air, titik. Keluar dari air kok. Kalau ditulis itu percik atau selam. Satu ya. Lanjut. Markus pasal 1. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, tolong baca Alkitab sendiri ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa jelasin kepada jemaatnya gitu loh. Kalau ada orang bertanya. Karena ini kan masalah serius hari-hari ini. Markus pasal 1. Ayat 1 sampai 11. Saya fokus saja. Khususnya di dalam ayat 9. Markus pasal 1 ayat 9. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat yang 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Khususnya 10, saudara perhatikan. Di sana, setelah Yohanes membaptis Yesus, yang terjadi, ya, Yesus itu keluar dari air. Nggak disebutkan Yohanes memakai cara baptisan percik atau selam. No. Ini baru ini udah dua loh nih. Udah dua Injil kita baca. Mungkin ada di Lukas sekali sama Yohanes Pak. Kita cek. Ya. Apakah Yesus itu dibaptis sesuai dengan keinginan saudara? Dipercik atau selam? Lukas pasal 3. Ayat 21 sampai 22. Saya baca lagi. Silakan saudara perhatikan ayat Alkitab sendiri. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Oke. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika itu juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Sekali lagi tadi.
Bukan hanya Yesus yang dibaptis Sungai Yordan, tapi juga ada orang-orang lain. Artinya orang-orang lain itu juga ya memang dibaptis Yohanes, tapi tidak disebutkan orang-orang lain yang dibaptis Yohanes itu pakai cara selam atau percik. Tidak. Tapi yang jelas dibaptis. Titik. Masuk ke Yesus di ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Tidak ada juga itu saudara. Disinggung di sana dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 cara baptisan Yohanes ke Yesus itu selamat atau perci. Nggak ada tuh. Kita masuk ke Yohanes pasal 1 ayat 19. Ya, sampai 28. Saya fokus saja ayat 26. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa maksudnya? Yesus kan? Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Gak ada juga tuh disinggung. Percik atau selam. Oke. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya nggak ada masalah. Kalau penafsir Alkitab, saudara orang Pentakosta karismatik Advent atau Baptis, menarik kesimpulan bahwa baptis itu adalah harus dibenamkan, harus diselam. Lalu menafsirkannya terhadap pola baptisan Yesus, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan hakimi orang lain. Karena tidak sama penafsirannya dengan kita. Jangan hakimi orang lain dong. Jangan diskreditkan orang lain. Jangan sesat-sesatkan orang lain. Kalau itu kita lakukan, sebenarnya kita sedang mengatakan saya lebih sesat dari kau. Maka harus hati-hati. Karena saya banyak ketemu loh Bapak Ibu. Atau saya ketemu dengan orang percik, curhat. Pak Pendeta, heran loh Pak. Saya dituduh sesat loh Pak. Oleh tetangga saya, saudara saya. Loh kenapa? Ya karena baptisan saya itu kan percik. Mereka semuanya selam. Aduh, Bapak Ibu tuh. Sampai baku hantam namanya bersaudara. Atau saya ketemu dengan orang Pentakosta, karismatik Advent Baptis sama Pak Pendeta Tony. Tolong doakan ya Pak supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mulai curiga. Emang Bapak Ibu mengalami tekanan pergumulan apa sih? Ya, kami dibilang pasti masuk neraka. Kenapa? Karena baptisan kami kebanyakan air. Bapak Ibu tuh kelebihan air katanya Pak. Jadi lewat surganya berujung di neraka. Siapa yang bilang begitu? Orang Protestan, penganut paham percik. Saya berharap kita para pendeta jangan juga menjadi provokator ya, memperkeruh masalah. Jika itu saya perlu jelaskan dulu persoalan dasar Alkitab, selam dan percik. Saya katakan ini, saya nggak punya kepentingan apapun terhadap paham penafsiran selam atau percik. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi saya harus bukakan apa adanya. Supaya kita paham. Supaya kita tidak mudah menghakimi orang, menyalahkan orang, menyudutkan orang. Termasuk apa? Menyesat-nyesatkan orang gitu loh Bapak. Memang mereka berkesimpulan, khususnya tadi para penafsir, saudara kita dari Gereja Pentakosta Karismatik Advent dan Baptis. Ya,
Jadi memercik atau menyelamkan seseorang ke dalam air adalah tafsiran. Jadi ini harus kita bedakan penafsiran ya atau pengartian dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Beda itu Bapak Ibu. Bedanya di mana? Kalau penafsiran itu melibatkan akal, pikiran, perasaan, dan pengetahuan kita. Dan di situ ada unsur subjektivitas. Sedangkan Alkitab objektif dia. BB. Makanya menurut saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tadi yang sudah kita baca tentang pola bagaimana Yohanes membaptis Yesus. Objektif banget. Tidak menyinggung satupun cara selamat atau percik. Tidak. Tapi yang selalu ditekankan di sana, Yesus itu dibaptis. Itu aja. Bahkan bersama orang-orang percaya lainnya itu. Saya kira berhentilah. Kita mempersoalkan, kita meributkan tentang dua cara ini. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, terdapat baptisan di bak air. Dan juga memang di kolam. Silakan saudara baca Yesaya 30 ayat 14. Menjelaskan itu lebih jauh. Namun saya jelaskan esensi daripada Yesaya pasal 30 ayat 14. Yang terpenting itu sebenarnya adalah setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen harus punya tanda, harus punya ciri khas yang membedakan kita dengan penganut agama lain. Yaitu apa? Dibaptis. Silahkan. Entah cara baptisannya itu selama atau percik. Yang penting harus dibaptis. Nah kita masuk ke contoh. Tuhan Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Di sana penekanannya intinya Yesus itu dibaptis. Tidak. Yang kedua, kita sudah baca tadi ayat ini. Waktu Yohanes membaptis di Ainon, tidak disebut cara. Bertiga atau salam, membaptis dia di sana. Tahu kan saudara, Ainon itu artinya mata air. Itu arti kata Ainon. Yang belum tentu juga selam. Kan gitu, mata air. Yang kedua, baptisan juga dilambangkan dengan air bah pada zaman Nuh. Coba ini bayangin Bapak Ibu. Nanti silakan baca. 1 Petrus 3 20 sampai 21. Waktu Nuh diselamatkan oleh Tuhan lewat air bah itu, maka itu juga dikatakan bagian daripada lambang baptisan Tuhan terhadap Nuh dan keluarganya. Dengan Tuhan menyelamatkan mereka dari tsunami air. 1 Petrus 3 20 sampai 21. Saat Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, di sana juga dikatakan bahwa mereka juga dibaptis. Itu jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Jadi kita harus melihat dan kita harus membedakan mana yang prinsip, mana yang dimaksud dengan cara. Prinsipnya salah satunya harus dibaptis sebagai tanda orang percaya pengikut Kristus. Itu nggak bisa diubah-ubah. Caranya ya terserah.
mau pakai percik atau selang. Tapi tolong jangan dibolak-balik. Cara kita angkat lebih tinggi daripada prinsip, maka baku hantam oleh orang Kristen dari dulu sampai sekarang untuk saling menghakimi tentang percik dan selang. Sehingga waktu kita minim untuk memberitakan Injil, sehingga semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, makin banyak orang yang masuk neraka. Karena waktu kita menginjili sudah kurang. Sudah tersita hanya untuk memperdebatkan, mempersoalkan masalah percik dan selang. Ini yang kita pahami nih. Ya, prinsip itu fundamental dia. Prinsip itu dasar. Tidak bisa diubah apapun juga. Maka, kalau bicara masalah baptisan, yang paling prinsip itu apa? Harus dibaptis. Enggak, prinsip itu bersifat primer, Bapak Ibu. Sedangkan cara itu sekunder. Maksudnya apa? Caranya bisa lebih dari satu. Yaitu apa? Selam atau percik. Nah, itu harus kita pahami. Di mana posisinya itu dan bagaimana kita memposisikan itu. Nah, ini hubungannya dengan selam. Sekali lagi, silahkan bagi saudara yang yakin cara baptisnya itu selam, silahkan, tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat tadi, penafsiran Alkitab, sah-sah saja kok. Boleh-boleh aja kok orang dibaptis dengan cara selam. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang perlu saya ingatkan, jangan kita hanya mau sibuk memperdebatkan, mempersoalkan, menghakimi orang. Hanya karena baptisannya beda cara dengan kita. Jangan dong. Karena di Alkitab tidak ada soal memperdebatkan cara baptisan. Kita-kita ini aja yang bikin masalah. Dan cari gerakan.